Peristiwa bapak perkosa anak terjadi di Kabupaten Jepara. Polres Jepara telah menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kapolres Jepara AKBP Warsono mengatakan peristiwa itu terungkap setelah ibu korban melaporkan perbuatan bejat suaminya itu. Bahkan kejadian memilukan itu sudah terjadi pada hari Jumat 29 November 2021 lalu. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolres Jepara, pelaku mengaku melakukan perbuatan itu saat sekitar pukul 11 siang dan saat itu korban berada di rumah dalam keadaan sakit. Rumah pun dalam keadaan sepi. Pada saat kejadian, sang istri tidak di rumah lantaran kerja di pabrik. Entah apa yang merasuki, pelaku kemudian mengancam korban yang masih berusia 12 tahun itu supaya melayani nafsu setannya. Tak hanya sekali, pelaku bahkan melakukan sampai dengan 5 kali. Perbuatan bejat itu dilakukan saat ibu korban pergi bekerja. Ironisnya, perbuatan bejat itu juga pernah dilakukan saat ibu korban masih di rumah. Ia mengaku kamar dalam keadaan gelap dan ia mengira bahwa anaknya itu adalah istrinya. Sejak kejadian tersebut, korban ketakutan dan memilih tinggal di rumah neneknya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Rekan-rekan media yang saya hormati, sore hari ini SR 31 tahun swasta dan sebagai korban adalah saudara AS 12 tahun warga Kalimantan Kabupaten Jepara dan tersangka saudara S yang merupakan bapak kandung dari korban dengan usia 35 tahun, pekerjaan swasta, warga Kalimantan Kabupaten Jepara. Kronologis kejadian pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban sedang berada di rumah yang pada saat itu dalam kondisi sakit dan rumah dalam keadaan sepi, di mana tersangka menghampiri korban dan langsung memaksa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Selain itu, berdasarkan pengakuan korban, tersangka sudah lebih dari 5 kali memaksa korban untuk melakukan hal yang sama setiap ibunya pergi bekerja. Dan berdasarkan pengakuan, tersangka ini melakukan hal tersebut di bawah pengaruh pil yang dikonsumsinya. Ini pengakuan dari tersangka. Barang bukti yang kita dapati adalah satu setel pakaian korban dan satu setel pakaian dalam korban, dan kita sudah memeriksa 4 orang saksi termasuk anak korban. Dari beberapa kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2022, tim Satreskrim Polres Jepara mendapatkan informasi bahwa tersangka berada di rumah setelah sempat kabur sejak dilaporkan. Kemudian tim Resmob melakukan penyelidikan dari informasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan untuk diproses lebih lanjut. Perkara ini pasal dan ancaman hukuman kita kenakan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi sudah jelas ya. Jelas. Memang kalau terkait masalah, jadi memang kalau si tersangka ini dia tidak mengakui bahwa itu anaknya, tapi secara formil di dalam KK itu merupakan anak kandungnya. Jadi istrinya mengakui bahwa sebelum yang bersangkutan menikah dengan si S ini, dia sempat melakukan hubungan layaknya suami istri
kemudian sempat hamil. Jadi dia hamil dulu baru nikah. Jadi itu tetap anak umum. Tetap anak umum orang. Cukup iya atau ya. Itu anakmu apa enggak? Kau yang merawat kan? Iya. Terus itu pilnya itu kau dapat dari mana? Jual beli di kontan Pak. Itu pil apa itu? Pil dextro Pak. Kau gunakan untuk apa? Itu biasanya buat kalau saya jajan-jajan itu, kalau nggak kelebihan itu bisa buat dada statistik Pak. Kalau kebanyakan bisa delusi ya halusinasi Pak. Ngeri ya? Jadi ternyata pil itu didapat dari online. Saya tidak tahu dampaknya apabila yang bersangkutan ini tidak melampiaskan itu. Cuma tadi dia sampaikan dia bisa ngelembur setelah dia konsumsi itu dia bisa ngelemburin itu namanya apa yang kau kerjakan tadi? Servis elektronik Pak. Servis elektronik dan danin elektronik. Oke, mungkin itu ya rekan-rekan. Ada yang mau bertanya? Ya. Nah, katanya kan kamu gimana? Sengaja itu. Kok iso? Sampai banyak kali itu. Nagih atau mau pil? Yang saya ketahui dan kejadian pada itu setiap itu Pak tanggal 11 Pak. Jam 11 hari Jumat. Biasanya kan kalau istri saya shift malam kan, kalau Jumat pagi kan di rumah sih Pak. Terus kamar saya kan gelap. Itu rumah saya pulau, bujune pulau Pak. Ya, alasannya Selasa istrinya. Umurnya berapa itu? Neneknya Pak. Di mana itu tinggalnya? Itu kerja di pabrik Pak. Tapi setelah kejadian ini biayanya katanya itu Pak mau keluar dari pabrik Pak. Itu karena masalah libimu. Balik 5 dari bulan berapa itu yang pertama kali sampai terakhir? Kalau itu saya nggak tahu Pak, tapi kejadian yang pasti itu siang itu Pak, hari Jumat. Itu pun pakai tangan, bukan pakai alat. Terus dia jadi kan jadi erosi juga, saya pun jadi sampai akhirnya kami harus membuktikan, dan dia selalu beralibi dan berkomunikasi bahwa saya itu lupa Pak, saya itu lupa akibat dari pil yang dikonsumsi. Kalau sekali aja ya. Kalau Iya. sekali ditangkap. Iya. Kamarnya gelap, disangka istrinya. 5 kali itu dipaksa terus atau gimana itu Mas? Ya, reaksinya. Kalau bahasan dari korban hasil pemeriksaan itu yang bersangkutan memaksa. Ancamannya? Kalimat ancamannya seperti apa, Bang? Kalimat ancaman? Gue ngancamnya apa? Atau dikasih ini? Miknya dan. Menang Pak. Disuruh diam. Menang merah gelem. Menang. Iming-iming duit enggak? Ada dikasih duit lah. Tidak Pak. Kasih jajan. Ya paling kalau sekolah kan saya yang ngasih jajan Pak. Buat selama sekolah itu. Dari mana ibunya bisa tahu kalau anaknya sampean sudah diperdaya? Setelah kejadian itu hari Jumat, sekitar hari Jumat maghrib itu lagi tahu Pak. Tahunya bagaimana? Ya anak saya mengadu, teman saya kan bilang ini mesti ngepel menerang. Kadang bilang beliau aja ngepel ngini kira jadi ngoten Pak. Itu ketahuannya itu tindakan keberapa? Kemana dan kemana. Jadi agak sedikit susah untuk diajak komunikasi.